guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Tia Tapianta Tototorop. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian tentang satu cerita atau tradisi adat Batak. Nah, kenapa aku mengangkat tema adat Batak lagi? Karena di video sebelumnya aku sempat mengangkat tema tentang hantu-hantu yang dipercaya di kalangan masyarakat Batak. So, ketika aku mencari informasi tentang video tersebut, aku mendapat pengetahuan baru guys. Pengetahuan yang sebelumnya aku nggak tahu, tapi aku jadi tahu. Dan sejak saat itu aku mulai berpikir, mungkin akan ada baiknya ketika aku mengangkat tema tentang adat Batak juga, supaya teman-teman bisa mengetahui ataupun supaya adat kita atau budaya kita tetap lestari. Karena siapa lagi yang bisa menjaga adat kita lestari kalau bukan kita, ya kan? Karena siapa lagi yang bisa menjaga adat kita lestari kalau bukan kita? Ya kan? Jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang satu tradisi kegiatan budaya Batak yang selalu ada atau bahkan sudah ada dari zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang. Kayak gitu guys. Kira-kira apa? Yes, tentu saja aku akan menceritakan tentang filosofi ikan mas dan boraspir yang ada di setiap rangkaian kegiatan acara adat Batak. Kira-kira apa ya filosofinya? Oke, langsung aja. Aku akan menjelaskan tentang yang pertama, ikan mas. Di budaya Batak, ikan mas itu bukan lagi sesuatu yang asing atau bahkan bukan lagi hanya sekedar sajian ataupun lauk yang dimakan bersama nasi guys. Jadi ikan mas ini memiliki makna tertentu, bahkan makna yang sangat dalam budaya Batak. Nah, di dalam budaya Batak, pemberian ikan mas ini memiliki arti yang sangat dalam karena ikan mas ini adalah simbol ataupun media yang digunakan untuk menyampaikan doa, harapan, bahkan impian-impian. Nah, di dalam budaya Batak ada dua jenis ikan mas yang dipercaya, yaitu ikan mas ataupun deke sitiotio. Oh ya, ikan mas itu dalam bahasa Bataknya adalah deke. Nah, yang pertama deke sitiotio. Deke sitiotio ini diangkat dari filosofi kehidupan ikan mas. Ikan mas itu hidup atau tinggal di dalam air tawar yang bersih, jernih, dan belum tercemar. Maka di dalam adat Batak, ketika seseorang menerima deke sitiotio ini, maka diharapkan agar orang yang menerimanya itu memiliki hidup yang selalu bersih dan jernih. Yang kedua adalah deke simurudurudur. Nah, deke simurudurudur ini juga guys diangkat dari filosofi kehidupan ikan mas, di mana ikan mas itu selalu hidup berbarengan atau beramai-ramai, berenang bergerombol bersama-sama kayak gitu guys, menuju titik yang sama. Jadi nggak pernah tuh ada sejarahnya atau ceritanya ikan mas berenang sendiri-sendiri mencar ke arah yang berbeda-beda, itu nggak ada guys. Nah, jadi di budaya Batak, ketika seseorang menerima deke simurudurudur ini, maka diharapkan supaya orang tersebut hidupnya selalu harmoni, keluarganya selalu rukun, kompak, solid, supaya apapun masalah ataupun rintangan yang mungkin akan dihadapi ke depan bisa diselesaikan secara bersama-sama di dalam keluarga. Kayak gitu. Selain itu guys, pemberian ikan mas ini juga memiliki arti tertentu. Pemberian ikan mas ini biasanya harus dilakukan dengan angka yang ganjil. Misalnya 1, 3, 5, dan 7. Nah, dari angka-angka ini pun memiliki makna tersendiri guys. Oke, pemberian 1 ekor ikan mas ini biasa diberikan kepada pengantin Batak yang baru saja menikah. Nah, ini sebagai simbol dan doa agar pengantin tersebut segera mendapatkan keturunan guys. Nah, kemudian pemberian 3 ekor ikan mas ini biasanya diberikan kepada orang tua yang baru saja dikaruniai anak. Nah, ini simbolnya adalah ada 3 ekor, 1 ayah, 1 ibu, dan satunya lagi ini untuk anak. Ini pertanda bahwa telah ada satu kelahiran anggota baru di dalam keluarga tersebut. Nah, selanjutnya pemberian 5 ekor ikan mas ini biasanya diberikan kepada orang tua yang sudah memiliki cucu guys. Nah, selanjutnya pemberian 7 ekor ikan mas ini biasanya diberikan kepada
petinggi-petinggi bangsa Batak ataupun orang-orang yang dituakan atau ya bisa dibilang sesepuh orang Batak. Namun ini sudah jarang dilakukan karena dianggap sudah melewati batas kehidupan manusia gitu. Kemudian selain itu ada lagi fakta tentang ikan mas ini. Ketika ikan mas diberikan lebih dari 1 ekor, ikan mas ini harus dibariskan sejajar. Jadi nggak boleh ada ikan mas yang di depan, di belakang, atau zigzag kayak gitu. Nggak boleh, jadi harus benar-benar dibariskan sejajar dan kepala ikan harus menghadap ke orang yang diberikan tersebut atau orang yang menerima ikan tersebut. Itu mempunyai makna juga guys. Nah, jadi maknanya adalah supaya orang yang menerima ikan mas tersebut diharapkan hidupnya selalu harmoni dan selalu rukun satu sama lain dan bisa berjalan seiringan, sejajar, dan bisa memiliki satu visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Kayak gitu guys. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang Boraspir. Nah, Boraspir itu apa sih? Boraspir itu adalah beras yang menguatkan jiwa atau roh. Boras itu beras, pir itu kuat, atau biasanya juga disebut boras sipirnitondi. Jadi beras yang menguatkan jiwa atau roh. Nah, di dalam budaya Batak, boras sipirnitondi ini juga bukanlah hal yang asing. Malah boras sipirnitondi ini adalah hal atau sesuatu yang selalu ada di dalam setiap rangkaian kegiatan adat Batak. Nah, Boraspir ini pun memiliki makna guys. Filosofinya adalah ketika seseorang menerima atau ditaburin Boraspir, maka diharapkan orang tersebut memiliki jiwa yang kuat. Nah, di dalam budaya Batak, pemberian boras sipirnitondi ini biasanya dilakukan di dalam berbagai acara, bahkan mulai dari acara kelahiran, acara perkawinan, acara memasuki rumah baru, acara upa-upa, atau bahkan acara kematian gitu guys. Oke, ya aku akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ketika acara kelahiran. Di budaya Batak, ketika seorang anak lahir, maka akan diadakan acara syukuran untuk menyambut kelahiran anak tersebut. Dan akan ditaburkan boraspir di atas kepala bayi yang baru lahir tersebut. Nah, ini adalah sebagai simbol penyampaian doa supaya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang taat orang tua, tentunya juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika acara perkawinan. Nah, di dalam adat Batak, ketika ada acara perkawinan adat, maka kedua mempelai akan ditaburi boraspir di atas kepalanya dengan harapan supaya pengantin tersebut bisa menjadi satu jiwa dan bisa kuat jiwanya untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Apapun masalah yang akan dihadapi di depan di sepanjang pernikahan, didoakan supaya mereka bisa kuat menjalaninya dan bisa melewati setiap rintangan-rintangan yang ada. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah acara peristiwa ataupun kejadian. Maksudnya, di adat Batak, ketika seseorang baru saja mengalami suatu peristiwa ataupun kejadian yang mengguncangkan jiwa atau yang traumatik, maka orang tersebut akan diberikan boraspir. Nah, boraspir ini akan ditaburkan di atas kepala orang tersebut dengan tujuan untuk mendoakan agar orang tersebut bisa pulih seperti semula. Hal itu sebagai simbol untuk memanggil kembali roh atau jiwa orang tersebut yang dipercaya sudah sempat terpisah dari tubuhnya. Dalam bahasa Batak biasa disebut maulitondi. Nah, selanjutnya acara memasuki rumah baru. Nah, di budaya Batak, ketika seseorang memasuki rumah baru, entah itu rumah yang baru dibeli atau rumah yang baru dibangun, maka akan diadakan acara syukuran untuk mendoakan rumah tersebut. Maka akan diberikan boraspir kepada pemilik rumah dan juga boras yang akan disebar atau dipercik ke sekeliling rumah. Nah, hal ini adalah simbol ataupun doa supaya
pemilik rumah atau siapapun yang tinggal di dalam rumah tersebut bisa tetap sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan, dan supaya rumah tersebut dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah di acara kematian. Ketika seseorang baru saja ditinggalkan oleh kerabat ataupun orang yang disayanginya, maka akan diberikan boras pir. Hal ini bertujuan untuk menguatkan jiwa si orang yang baru saja ditinggal tersebut atau orang yang baru kehilangan tersebut, supaya dia cepat terhibur, supaya dia tidak larut dalam kesedihan, dan supaya jiwanya semakin kuat untuk menjalani kehidupan ke depannya. Seperti itu guys. Oke, jadi itu aja untuk kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu nonton video aku dan selalu support aku. Itu bikin aku semakin semangat lagi untuk membuat video-video lain untuk teman-teman semua. Anyway, kalau kalian punya referensi informasi lain terkait ikan mas dan boras pir ini, kalian boleh ketik di kolom komentar. Kalau aku ada salah penyampaian kata ataupun salah persepsi, kalian bisa banget koreksi aku. Jangan lupa ketik di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih kalian sudah mau menonton video aku. Jangan lupa kalian klik tombol like, kemudian subscribe, dan jangan lupa di komen juga. Oke, itu aja. Thank you. Mau lihat Horas.